kita terhubung dengan zat. Tapi yang hadir dalam diri saya asma. Sehingga yang kita ini sebenarnya tidak terpisah. Kita sebenarnya terhubung. Makanya dalam bahasa Quran, kalau engkau membunuh manusia, ka'annahu qatalan nasa jami'an, seolah-olah engkau membunuh semua manusia karena kita terhubung. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau air laut saya masukkan ke sini, itu apakah air laut akan habis? Dia akan tumpah kan? Jadi kalau air laut saya masukkan di sini, dia akan tumpah. Tapi kalau saya bertanya, apakah ini air laut? Hah? Enggak, ini asumsi ya. Misalnya ada air laut, ini kosong, air laut saya masukkan di sini, oke? Nah, pertanyaannya, nah, apakah air laut bisa mengisi ini? Tapi tidak akan menampung, oke? Wadahnya tidak menampung. Pertanyaannya, apakah ini air laut atau bukan? Iya, air laut. Tapi apakah saya mengatakan semua air laut di sini? Enggak. Dia air laut, tapi ya, tidak semua hadir di sini. Dia bersamamu saat kau di tempat dan tak di tempat, saat kau di rumah dan saat kau di kedai. Tapi apakah yang zat itu yang hadir? Apakah air lautan itu? Enggak. Jadi bukan zat ya. Oke, bukan zat. Tapi itulah yang disebut dengan asma. Kita terhubung dengan namanya. Yang sekarang yang kita rasakan apa? Al-Hayy. Kita menghirup udara. Itulah nama Tuhan Al-Hayy. Yang maha menghidupkan, yang tidak pernah kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku nafas, tapi dia senantiasa hadir. Al-Hayy. Kalau kita memberikan kepada orang fakir, Al-Jawad. Kita mengasihi orang, Ar-Rahman. Karena kita terhubung dengan nama-nama Tuhan, Ar-Rahim. Kita terhubung dengan nama-namanya. Semua nama-nama ada dalam diri kita. Meskipun tidak semuanya aktual ya, tidak semuanya aktif, tergantung manusia. Apakah manusia mau mengaktifkan nama itu atau tidak. Tapi saat dia memberi, dia Al-Jawad. Saat dia mengasihi, dia Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim dan seterusnya. Semua nama-nama ada di dalam diri kita. Nah, makanya dia bersamamu saat kau di tempat dan tak di tempat, itu adalah nama-nama. Zat kita tidak terhubung. Tetapi kalau kita umpamakan kita semua di tepi pantai dan semua kita turun ke laut, apa yang menghubungkan kita dengan yang lain? Misalnya kita semua nih lagi rekreasi di tepi pantai, kemudian kita semua menceburkan diri kita ke dalam lautan. Apa yang menghubungkan kita dengan yang lain? Nah, air laut. Sekarang ini kan tidak terlihat ya. Kita semua terpisah. Saya dengan ibu terpisah, ibu dengan saya terpisah, saya dengan terpisah. Apa yang menghubungkan? Zat. Yang menghubungkan zat, karena zat tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Kita terhubung dengan zat. Tapi yang hadir dalam diri saya asma. Sehingga yang kita ini sebenarnya tidak terpisah. Kita sebenarnya terhubung. Makanya dalam bahasa Quran, kalau engkau membunuh manusia, ka'annahu qatalan nasa jami'an, seolah-olah engkau membunuh semua manusia karena kita terhubung. Kalau kita menganggap terpisah, itu hanya khayalan dan pandangan kita yang terpisah. Hakikatnya kita terhubung.
yang disebut dengan kanal ilahi. Kita tersebut dengan kanal Tuhan. Makanya bahasa Quran, faina matawallu fasammu wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu di situ adalah wajah Allah. Dalam surah Al-Baqarah 155. Nah, jadi dia bersamamu saat kau di tempat dan tak di tempat, saat kau di rumah dan saat kau di kedai. Karena faina matawallu fasammu wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu, situ adalah wajah Allah. Kita terhubung dengan ilahi, terhubung dengan Tuhan. Dimanapun kita bernafas, itu nafas al-hayy yang menghidupkan. Dengan nafas inilah seluruh gerak-gerik kita menemukan kehidupan. Pikiran kita menemukan kehidupan, khayal kita menemukan kehidupan. Kita bisa beraktivitas, berjalan dan seterusnya dengan nama Tuhan al-hayy. Meskipun kita tidak pernah meminta, tapi Tuhan memberi. Makanya Tuhan memberi tanpa pernah kita meminta, dan sebelum kita meminta sesuatu, Tuhan telah memberi itu kepada kita. Pernah kita tidak meminta, Tuhan tambahkan nafas padaku? Gak pernah. Karena begitu dekat Tuhan dengan kita, al-hayy, sangat dekat dengan daya hidup itu, sehingga kita tidak pernah meminta itu kepada Tuhan. Kita lebih banyak meminta kebutuhan. Makanya disebut permintaan, bukan doa ya. Permintaan. Kalau minta ya minta. Kalau doa itu ya seperti yang Ibu tadi jelaskan. Ulaika yunaduna rabbahum min makanin ba'id. Merekalah orang-orang yang memanggil dari tempat yang jauh. Karena dia merasa dia dengan Tuhan itu ada di atas. Makanya ulaika yunaduna rabbahum min makanin ba'id. Merekalah orang-orang yang meminta dari tempat jauh, padahal Tuhan itu wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat dari urat leher. Tapi karena saking nyata dan hadirnya Tuhan, seolah kita menganggap Tuhan itu mim makanin ba'id, dari suatu tempat yang jauh. Seperti itu. Nah, makanya duhai jiwanya jiwa, siapakah yang kami seolah layak berdampingan denganmu? Kami adalah ketiadaan-ketiadaan, dan keberadaan-keberadaan kami adalah fata morgana. Kau adalah wujud mutlak yang memfanakan keberadaan. Dia adalah hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, dan seterusnya. Sebelumnya kita tidak ada, kita diberikan keberadaan. Tuhan memberikan keberadaan yang disebut dengan emanasi pancaran cahaya Tuhan. Dulu kita dalam kegelapan, dengan pancaran cahayanya kemudian kita hadir di dalam realitas ini. Oke, selanjutnya. Nah, aku berkata pada diriku, apa guna cermin supaya orang tahu apa dan siapa dia. Cermin besi untuk menunjukkan bentuk dan warna, cermin rupa jiwa untuk memperlihatkan barang berharga. Tak ada cermin jiwa selain wajah kekasih. Wajah kekasih itu berasal dari negeri yang lain. Rumi ketika memanggil Tuhan, kadang memanggil dengan bahasa kekasih, kadang memanggil dengan raja, kadang memanggil dengan cinta. Jadi Tuhan mengekspresikan Tuhan itu dalam berbagai macam bahasa, tergantung dia sedang dalam situasi apa. Untuk menjelaskan ini sesuatu yang kita rasakan, kan? Yang kita rasakan. Dan kadang juga ada rasa takut. Makanya bahasa Quran begini, bahasa Quran wallazina bahasa Quran min khosyatillah. Jadi orang yang takut kepada Tuhan itu min ibadihil ulama, wa may yakhshallahu min ibadihi al ulama, dalam bahasa Al-Quran. Siapa yang takut kepada Tuhan itu min ibadihi al ulama, dari hamba-hambanya yang punya ma'rifat. Ada bentuk ketakutan, tapi ketakutan itu bentuknya berasal dari ma'rifat. Bukan takut seperti kita takut ke atasan, takut ke bos, takut ke ular. Itu takut yang berbeda. Ke Tuhan itu takutnya adalah yakhshallahu min ibadihi al ulama, karena ma'rifat. Seperti kita takjub tercengang karena satu bentuk keagungan dan kebesaran. Itu disebut dengan takut karena ma'rifat. Sehingga bahasa Quran seperti itu. Yang takut kepada Tuhan itu may yakhshallahu min ibadihi al ulama, dari hamba-hambanya yang punya ma'rifat. Jadi ketakutan itu karena
kita merasakan kebesaran dan keagungan, bukan karena takut bos, takut ular, takut itu. Makanya ada dua bentuk takut yang berbeda kalau dalam bahasa Arab. Kalau takut itu la tahzan, itu kan, jangan takut, la tahzan. Tapi kalau ini yakhsha itu takut dengan penuh ketundukan. Itu disebut dengan takut dengan penuh ketundukan. Jadi bukan takut dominasi. Makanya bahasa Arab membagi dua itu, ada yakhsha, ada tahzan. La tahzan, jangan takut. Nah, biasanya tahzan itu lebih dominasi, takut karena entah itu bos dan seterusnya, seperti itu. Nah, sehingga tidak ada cermin jiwa selain wajah kekasih. Wajah kekasih itu berasal dari negeri yang lain. Nah, untuk menjelaskan bahwa ini menjelaskan satu bentuk kehadiran Tuhan di dalam diri. Cuma caranya tadi cermin besi untuk menunjukkan bentuk dan warna, cermin rupa jiwa untuk memperlihatkan barang berharga. Kalau cermin hati kita adalah cermin yang benar-benar bening, maka dia akan menampakkan hakikat yang ada di luar sebagaimana adanya. Nah, kebeningan cermin adalah sifat hati. Bentuk-bentuk dan lukisan-lukisan tanpa batas terpantul dan terlihat di dalamnya. Ini masih kitab Masnawi. Bentuk tak bertepi dan tanpa bentuk kegaiban bersinar dari cermin hati dan terpantul padamu dari kerah leher menuju Musa. Meskipun bentuk itu tak tertampung di langit, arsy, bumi, lautan, dan ikan, karena semua itu punya batasan dan bilangan. Ketahuilah, cermin hati tak punya batasan dan bilangan. Jadi para sufi selalu menjelaskan hati ini sebagai wadah menampung ilahi. Makanya Ar-Rahman alal arsyistawa, atau dalam kain qalbul mu'min arsyur rahman, hati orang mukmin arasy ilahi. Jadi hati sebagai wadah. Sehingga dalam hadis, di dalam diri manusia ada wadah, yang wadah ini ketika diisi dia tidak akan pernah penuh. Dalam hadis. Jadi ada wadah di dalam diri manusia, ketika diisi dia tidak akan pernah penuh. Karena dia akan membesar sesuai dengan apa yang masuk ke dalam dirinya. Itu disebut dengan hati. Seperti itu hati. Jadi hati ini, makanya ada teori dalam sufistik, hati itu ada kabes wabaset, mengembang dan mengempis. Ya, tergantung siapa yang isi, mengembang dan mengempis. Kalau orang sedang menderita, dia mengempis. Makanya orang cenderung menutup diri, karena hatinya sedang tertutup. Dia tidak mau. Kalau orang menderita, dia akan menutup semuanya. Kalau bahagia, dia akan membuka. Itu teorinya mengembang dan mengempis. Hati itu bisa mengembang dan bisa mengempis. Bisa menutup ya, seperti itu. Nah, hati, kalau hati yang bening ini, dia akan mencerminkan apa yang ada di luar sebagaimana adanya. Tapi intinya adalah cermin hati itu tak punya batasan dan bilangan. Sebab itu para sufi mendefinisikan manusia itu ada pada hati. Jadi kalau kita bertanya seperti apa manusia? Manusia itu adalah hatinya. Manusia adalah hatinya. Apa yang mengisi hati, itulah dia. Kalau biasa kita bahasakan, manusia itu apa yang dia makan ya, apa yang dia makan, itulah dia. Nah, kalau para sufi, manusia itu apa? Adalah hatinya. Apa yang mengisi hatinya, itulah dia. Apa yang menggetarkan hatinya, ya itulah dia. Apa yang menggetarkan hatinya, itulah dia. Jadi mereka, para sufi mendefinisikan manusia itu tergantung siapa atau apa yang mengisi hati kita, atau apa yang menggetarkan hati kita.